KEP TV, mencerdaskan pekerja. Para pimpinan partai politik yang hadir pada hari ini, Ketua Umum Kadin Pak Arsyad Rashid, Ketua atau Presiden Serikat Buruh se-ASEAN Bung Andi Gani, dan juga Presiden KSPSI, kawan-kawan Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh, pimpinan Serikat Petani Indonesia, organisasi perempuan percaya, guru dan tenaga honorer, tamu undangan, dan yang paling saya muliakan, seluruh peserta pada hari ini, termasuk kawan-kawan pengurus partai buruh se-kabupaten kota di 393 kabupaten kota dan seprovinsi di Indonesia ada 38 provinsi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita memperingati 3 tahun kebangkitan kelas pekerja atau Empowerment of Working Class, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021 kaum buruh dimotori oleh 4 konfederasi serikat buruh terbesar, KSPSI AGN, ORI, KSPI, KPBI, dan KSBSI Darta Pakpahan, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, diperkuat oleh Serikat Petani Indonesia, organisasi perempuan, Forum Guru dan Tenaga Honorer se-Indonesia, membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali yang kita namakan Partai Buruh. Partai Buruh didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, SHMH. Pada tahun 2021, 3 tahun yang lalu, partai ini dihidupkan kembali. Partai Buruh setidak-tidaknya walaupun belum masuk parlemen di DPR RI, ada puluhan yang duduk di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sebagai capaian awal, kita bersyukur bahwa Anda telah mempercayakan dengan hampir 1 juta suara sah secara nasional. Oleh karena itu kita memperingati hari ini dengan mengundang Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Tetapi saya ingin menyampaikan pesan beliau. Beliau mengajukan permohonan maaf karena saudara dengarkan dulu, karena ada tugas negara. Tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau menyampaikan pesan selamat. Mungkin nanti bisa diputarkan videonya, kita dengarkan. Saudara, yang paling penting, dengarkan dulu. Dengar dulu, mohon perhatian. Yang paling penting adalah 6 harapan dan isu daripada perjuangan Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan kelas pekerja lain tersampaikan dengan penuh kesungguhan dan diterima. Sekali lagi saya katakan, diterima oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Dalam kesempatan lain, insya Allah kita akan diterima secara delegasi untuk menindaklanjuti 6 harapan itu. Yang pertama, kita minta ditinjau ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kita tidak bersepakat di mana negara menjadi agen outsourcing. Negara menempatkan modern slavery, budak modern menjadi bagian dari kebijakan negara di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu kita minta Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau ulang, khususnya klaster ketenagakerjaan dicabut di dalam pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Yang kedua, kita minta upah layak.
2025 upah minimum di depan mata. Kita proklamirkan upah minimum tahun 2025 naik minimal 8% sampai dengan 10%. Terkait kegiatan hari ini, Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menghadiri undangan dari Partai Buruh. Seperti apa tanggapannya? Gimana ya, kecewa aja sih gitu, karena kan yang pertama udah diundur, terus kedua diundur lagi, terus ketiga ini dia nggak datang. Ya kecewa karena kita udah jauh-jauh datang dengan antusias, kita ya pokoknya dispensasi dan meninggalkan pekerjaan, tapi dia nggak datang. Sedikit kecewa. Ya, tadi Pak Said Iqbal menyatakan bahwa nanti akan mengirim utusan atau delegasi untuk menemui langsung Pak Prabowo. Seperti apa nanti? Kira-kira ada pesan nggak untuk Pak Said Iqbal? Ya kita sih pengennya presiden terpilih itu ya lah gitu ya, biar buruh itu senang gitu lah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Rere. Sama-sama. Ya. Baik, mungkin dengan kesibukan beliau yang sekarang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih yang sangat sibuk, tentunya kita memahami kesibukan beliau. Tapi yang pasti apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal, 6 tuntutan ataupun isu atau aspirasi dari Partai Buruh yang sangat kita nantikan untuk bisa diapresiasi ataupun diakomodir oleh Presiden terpilih untuk nanti 2025 sampai selanjutnya agar bisa terwujud apa cita-cita Partai Buruh, yaitu paling utama Omnibus Law Cipta Kerja harus dibatalkan ataupun direvisi. Ya. Terkait isu yang terakhir, Bung, yang ada pajak tambahan untuk penghasilan pekerja, itu seperti apa nanti? Nah, itu kita belum mempelajari dan juga belum ini, tapi itu sangat memberatkan. Tentunya di akhir masa jabatan Presiden Jokowi saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada kaum buruh, baik tapera ataupun pajak tambahan yang sangat memberatkan kaum buruh. Bahwa kenaikan upah di tahun ini aja cuma 1,85%, tapi banyak kenaikan ataupun tuntutan yang diminta oleh pemerintah. Itu sangat-sangat tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Sebenarnya kami kecewa ya, tapi segera menaiki dapat kabar bisnya dari pimpinan masing-masing pusat bahwa dan untuk koordinator Presiden Prabowo bis siap menanggapi dan dicek siap anggotanya, menerima aspirasi kami. jangan sampai Saya kira ada ini yang menjadi ketinggalan. sebuah hal yang baik buat kami. Dan mudah-mudahan tetap Presiden Prabowo tetap mengakomodir keinginan kami. Nah, kami itu serahkan kepada para Ya, pimpinan Tangerang, pusat. Tangerang. Teknisnya, ya. Kami dari buruh sepakat sudah menolak Dan di awal. koordinator. Ya kalau memang nanti itu semakin kencang isunya, Khawatir kita ada pun akan anggota semakin kita kencang yang untuk aksi. ketinggalan. Pasti sih ya, kalau kecewa ya, karena kan harapannya dengan kehadirannya Bapak Presiden Prabowo sebagai Presiden terpilih, kita itu kan ada harapan untuk menyampaikan aspirasi kita terkait Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana di situ kita harapannya bisa setelah terpilihnya Presiden Prabowo akan mencabut itu. Ya harapan sih delegasi tidak di PHP lagi sama Presiden Prabowo. Sekarang aja hitungannya kita buruh itu udah di PHP gitu. Udah sangat kecewa sebenarnya. Menolak lah Pak. Yang pasti buruh sangat menolak dan keberatan. Semua apa-apa dipajakin, yang ini aja Omnibus Law aja belum kelar. Ditambah lagi ada pajak yang terbaru. Yang pasti yang jelas buruh akan menolak. Secepatnya kayaknya konsolidasi antara PSP itu pasti ada konsolidasi terkait masalah penolakan itu, Pak. Ya dari kami sendiri sih agak sedikit kecewa ya karena tidak hadir, tapi tidak menutup kemungkinan. Kita juga sangat semangat awalnya karena dihadiri oleh Presiden terpilih, tapi tidak apa-apa karena mungkin beliau juga sibuk, mungkin seperti itu. Harapannya sih Partai Buruh semoga dengan bisa masuk ke delegasi ya, dengan adanya kerjasama dengan Prabowo ini. Sudah jelas menjerit ya. Setiap tahun buruh itu selalu dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang jalannya, terutama udah ada undang-undang Omnibus Law, sekarang ditambah lagi, belum lagi yang kemarin tapera, sekarang apa lagi. Sudah jelas buruh itu sangat menjerit dengan adanya
kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Kalau aksi ke depannya saya pribadi belum tahu ya. Cuman yang pasti dari FSPMI sebagai gen perlawanan pasti akan ada aksi. Cuman terkait waktu belum bisa ditentukan kapannya. Siap. Terima kasih, Bung.